yang sebenarnya pengen banget gua rasakan karena ini udah didominasi sama tim-tim Indonesia, ke-8 ke seluruh tim Indonesia. Gue tuh sebenarnya pengen banget nonton secara langsung ke sana dan mungkin teman-teman semua juga pengen banget dong nonton secara langsung ke sana. Masih ada hari esok dan juga lusa teman-teman sekalian untuk kalian saksikan di Tropicana Garden Mall, di Tropicana Gardens Mall. Nah, itu dia dan tidak akan ada tiket pendaftaran, tidak akan ada uang pungutan untuk kalian bisa datang masuk ke venue seperti teman-teman semua ini karena semuanya gratis. Semuanya gratis, kalian datang saja ke mallnya karena masuk bisa langsung ya tinggal masuk aja ke mall. Siapa juga yang ngelarang ke mall, tinggal masuk. Dan juga Tropicana Garden Mall ini hanya 3 jam dari Jakarta. Hanya 3 jam dari Jakarta. Hanya 3 jam. Itu biasanya, berarti di sekitar setara Bandung Bekasi. lah. Bandung gak sih? Bandung berapa sih? Bandung. Tapi Bekasi kalau macet ya 3 jam juga Bekasi tuh. kalau macet 3 jam. Gitu. Ya sama kayak Bro Pasta kalau pulang lah. Bro Pasta, Windy kalau pulang tuh ya segitu. Sama aja. Jadi Tropicana Garden Mall ini sangat terjangkau dari Jakarta. Nah itu dia. Jadi yang terjangkau juga adalah game yang pertama kita. Di Grand Final hari pertama dari 2024 PMSL Southeast Asia Spring. Ini dia Sunhawk. Pesawat sudah mengudara datang dari area selatan. Datang dari Pulau B. Dock akan segera diisi oleh beberapa tim. Lalu juga KO yang memang menjadi rumah dari sang pemuncak klasemen sementara yaitu Boom Esport. Juga bisa dijangkau dengan begitu mudah. RRQ Rio, mereka sempat mengguncang SEA dengan permainan gemilang di minggu yang pertama. Namun memang sangat disayangkan sempat goyang permainan mereka di minggu kedua dan juga minggu yang ketiga. Sehingga tidak bisa menjadi juara di babak liga. Tapi kita tahu bersama fakta menyebutkan barang siapa yang juara di liga tidak juara di final untuk PMSL. 2 kali gelaran PMSL seperti itu. Karena 2 kali gelaran PMSR yang juara adalah Alter Ego yang mana memulai Grand Final di peringkat 9. Iya, dan kayak awal-awal tuh semua orang kayaknya meragukan Alter Ego. Nggak ada, kayaknya tuh hampir nggak ada prediksi mengarah ke Alter Ego di season fall kemarin. Tapi nyatanya mereka bisa naik dengan pesat sekali di Grand Final sehingga bisa mendapatkan back-to-back champions dari PMSL Southeast Asia. Well, semuanya masih bisa terjadi, ini masih open book banget apalagi masih dimulai. Jadi kayak para tim-tim ini tuh masih bisa untuk mengubah endingnya nanti. Ending cerita mereka seperti apa. Walaupun MRPX hanya bisa mendapatkan 1 head start point versus Boom Esports dengan 30 head start point. Tapi berarti 6 kali 3 berapa Sanskoy? Ada total segitu berapa? Kenapa sih tiba-tiba aja sih? Gue lagi cari 18. Nah, itu maksudnya. 18 total permainan atau game yang akan disaksikan kita semuanya dan juga dimainkan oleh para pemain di sini. Sementara waktu kita bisa melihatannya Alter Ego dan juga Void. Ini adalah klasik drop zone mereka. Berdempet-dempetan di bagian Pulau Alpha. Dan untuk sementara waktu karena memang tidak ada tim-tim yang lainnya sehingga hanya akan ada pertemuan Void dan juga Alter Ego saja. Mengingat memang circle pertama kita keluar dari Kepulauan Alpha. Ya, Sahme selalu menjadi tempat yang ditempati oleh para punggawa dari MRPX. Itu yang membuat kalau circle-nya menuju ke pulau bagian C, mereka nyaman sekali dan kemungkinan besar mereka mampu mendapatkan poin-poin yang lumayan tinggi. Ruins juga selalu ditempati oleh Vampire, tidak pernah bergeser dari area Ruins. Sangat disayangkan memang di Grand Final kali ini kita tidak bisa melihat sang juara 2 kali SEA yaitu Infinity. Kita tidak bisa melihat adanya NKT, Sergia, Todak, Creed VIP, Roy, Pea, dan juga Yudu O2. Tapi itulah dia liga, itulah dia korban dari keganasan PMSL SEA Spring 2024. Iya, apalagi dengan tim NKT sih sebenarnya. Karena mengingat mereka itu 2 kali masuk ke Super Sunday, tapi dengan 2 kali mereka masuk Super Sunday pun tidak membawa mereka menuju ke arah Grand Final. Itulah memang terbukti sekali bagaimana pentingnya mengamankan poin di setiap Super Sunday-nya dengan poin yang begitu besar. Jadi kayak inilah terbukti lah ya, nanti mungkin di season-season selanjutnya
nggak bakalan ada tim lain lagi yang akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi di sini di awal-awal sudah terjadi pertemuan antara Geek Fam dan juga tim STX, di mana tim STX dan juga Geek Fam ini adalah dua tim yang mendapatkan posisi 13 dan juga 14 selama 3 minggu kemarin. Sebuah tembakan sudah mulai dilakukan, terdengar dengan jelas M4 yang tadi melakukan tembakan. Bahkan kita juga sudah mengetahui ada granat yang meledak tadi, tapi memang belum ada luka yang terjadi dari fight ini. Belum ada goresan-goresan luka di antara kedua belah pihak, bahkan justru STX seperti menjaga jarak, mereka sedikit menjauh dari area pertempuran. Iya, kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru, kelihatan banget ya, vibes-nya tuh terlalu terlihat berbeda dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya atau group stage atau last chance dan juga Super Sunday. Bagaimana pertemuan-pertemuan kayaknya nggak mau dilakukan oleh tim ini, mengingat memang mereka masih bisa melihat adanya live status yang dimana menunjukkan 64 pemain masih alive atau masih hidup. Itu berarti tidak ada satu pemain sama sekali yang tereliminasi di awal-awal sehingga pastinya mereka tidak mau menjadi yang pertama pulang. Yang menjadi gawat adalah kalau kita mainin cocokologi dari alter ego, Ya. 2 kali mereka peringkat 9 dan 2 kali mereka juara. Maksud saya peringkat 9 di Liga dan akhirnya jadi juara di Grand Final. Saat ini yang menjadi peringkat 9 adalah FaZe Clan. Yang mana FaZe Clan tahun lalu hampir jadi juara tapi ditikung oleh alter ego. Ya berkat bantuan oleh PBE juga pastinya. Ya saat ini PBE tidak lagi bermain di PMSL. Tapi FaZe Clan berada di peringkat 9 dan kita harus mewaspadai tim tersebut karena ya alter ego sempat juara dimulai dari peringkat 9. Betul. FaZe Clan juga kemarin hampir juara, apalagi saat ini pastinya mereka tidak ingin mengulangi cerita pahit tersebut. FaZe Clan ingin membalaskan dendam dan FaZe Clan adalah tipikal tim yang bisa langsung ngegas sewaktu-waktu itu yang menjadi bahaya. Dan itu terlihat dengan sangat jelas selama 3 minggu kemarin gitu kan. FaZe Clan ini adalah salah satu tim yang nggak bisa sama sekali dianggap remeh, sama seperti halnya Bom Esports nggak bisa sama sekali dianggap remeh. Karena Ponbit nyatanya berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke arah seorang Parajin. Dari tim The Xavier ada threat knock terjadi karena memang ada satu vehicle yang langsung aja diledakkan. Masih belum ada backup apa-apa yang dilakukan dan Ponbit berhasil untuk dimakan oleh The Xavier. Sangat disayangkan pemuncak klasemen sementara Boom Esports harus menjadi first blood, harus hilang pemain mereka tapi dibalaskan setidaknya oleh Yami. Walaupun Frenzy juga tumbang, 2 pemain dari Boom sudah tidak berdaya, satu sudah ke lobby, satu lagi sedang knockdown. Semoga ada revive yang bisa dilakukan. Bagi man digunakan oleh Boom, tapi juga ada UAZ man yang diaplikasikan dengan begitu baik oleh Xavier. DBS lagi-lagi kasih paham Rezi. Rezi mendapatkan satu knockdown, Rezi ingin end tersebut. Rezi datang bersama dengan para punggawa dari Boom. Semoga bisa rata dan rata sudah dikasih paham sama Boom Esports. Nah itu dia ya, walaupun harus kehilangan satu punggawa, tapi at least win is a win. 4 elim is still 4 elim untuk tim Boom Esports dan dengan demikian mereka menambahkan pundi-pundi poin untuk sekarang, mengingat memang Boom Esports masih berada di puncak dari klasemen sementara dengan 30 head start point. Dan kita akan melihat stage yang kedua sesaat lagi akan terbuka. 20 detikan lagi Blue Zone akan menutup dengan sempurna dan kayaknya beberapa pertemuan-pertemuan di menit-menit awal tidak akan bisa dielakkan lagi. Sama seperti halnya tadi Semnan sempat melihat dan juga mengendus adanya beberapa lawan-lawan di sekitar mereka, apalagi ada beberapa tappingan juga yang dilakukan oleh pemain dari tim RRQ, I believe. Dan di sisi yang lainnya juga, ini dia merah versus merah, BTR dan juga Talon. Dan kalau gue intip-intip dari posisi Genfos, kayaknya sih kayak klasik-klasik selama grup stage kemarin ya. Dia akan menjadi salah satu ujung tombaknya, ujung tanduknya dari tim BTR untuk bisa mencari celah, untuk bisa nge-entry menuju ke arah lawannya. Mungkin BTR yang sekarang adalah BTR seperti di Liga kemarin karena Genfos mengaplikasikan hal yang sama, menjadi ninja, tidak ketahuan di dekat dari lawannya. Tapi Talon yang sekarang bukanlah Talon di Liga kemarin karena Talon sekarang ada Axel di dalamnya, tapi Derby Malaysia. 2 tim Malaysia bermain di Grand Final dan 2 tim tersebut sedang bertemu Yudo Lion bersama dengan Geek, di mana Yudo satu pemain mereka sudah hilang menuju lobby. Di sisi lain
Geek Fam masih cukup kuat. Oh, bukan 2 tim Malaysia, maksud saya ada 3 tim Malaysia, tapi 2 sedang bertemu karena saya lupa ada Sam9 tadi sudah terlihat sedikit. Dan Sam9 juga mendapatkan 1 perwakilan dari Vietnam, yaitu STX. Ya, STX tadi ada salah satu pemainnya yang langsung dipulangkan menuju ke arah lobby saja, hanya meninggalkan 3 pemain aktif saja untuk tim STX. Pun demikian juga dari tim Yudu Alliance. Tapi sementara waktu dari STX, kayaknya mereka udah siap-siap untuk bisa memberikan balasannya, tapi Sam9 masih juga disibukkan dengan tim RRQ karena memang dari tadi sih udah mapping out ya dari depth sendiri, dan ada satu tembakan yang terlihat begitu berbahaya, tapi untungnya dari tim RRQ masih bisa untuk selamat semua pemainnya. Loyu, Kenny masih menjaga di area cave. Kita melihat bagaimana Crowning Shoot dilakukan menuju Red Face. Red Face low HP. Red Face hanya butuh 1 peluru menuju Red Face untuk dia knockdown. Tapi belum ada peluru tersebut. Semoga tidak ada karena ada 1 pohon yang tunggu kiris yang dimanfaatkan oleh Red Face. Tapi tumbang juga. Sebuah derby Indonesia kembali terjadi. Alter Ego berhadapan dengan MRPX. 1 pemain mereka, 1 pemain kawakan, 1 pemain gaik yaitu Boboho hilang menuju lobby. Waduh, sangat disayangkan sih sebenarnya ya, karena kalau ngomong-ngomong soal Boboho, ini adalah salah satu pemain kuncian juga. Walaupun memang notabene ini adalah pemain paling senior, tapi beberapa kali menyelamatkan placement dari tim MRPX yang kali ini juga berupaya dengan sungguh-sungguh keras untuk bisa menyelamatkan placementnya karena dibombardir terus-terusan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Hanya bisa zoning out saja, dan kayaknya Alter Ego memang akan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka saja karena memang circle kita yang kedua tidak berada di daerah mereka semuanya, di Camp Charlie atau di Kepulauan Charlie maksud gue. Yoru masih menjaga rotasi akan segera dilakukan oleh dirinya karena kalau terlambat kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan tempat di area circle nanti. Blue Zone tetap membayangi gerak-gerik dari punggawa MRPX berada di peringkat paling bawah dengan hanya 1 poin start di Grand Final, membuat MRPX harus kejar setoran. Tapi apa daya, bukannya setoran yang mereka dapatkan, justru hilang pemainnya. Boboho justru menuju ke lobby membuat mereka masih tertahan di 1 poin saja di saat boom sudah 34 poin. Ya, ini kayaknya pertemuan antara MRPX dan juga Alter Ego maybe sampai circle ketiga keempat ini nggak bakalan bisa terelakkan lagi karena memang kan mereka dalam satu jalur rotasi yang sama. Mau muter pun juga challenge-nya begitu besar, mau ke selatan ke nyebrang dari Camp Charlie ini bakalan ketemu dari tim RRQ sendiri yang bisa kalian lihat di sini yang akan coba untuk menjaga ujung banget dari Pulau Bravo ini sendiri. Nah, langsung dikasih lihat ya, apalagi circle terus-terusan shifting away from Alter Ego and MRPX. Dan yang lebih diuntungkan adalah tim Yudu Alliance yang masih berada di tengah-tengah bersama juga dengan tim Pick Me Flash, walaupun mereka bisa mendapatkan bagian dari circle kita yang ketiga ini, tapi lu bisa lihat semua tim akan berbondong-bondong masuk dari bagian barat. Ya, kita menyaksikan bersama bagaimana jalurnya sama. Painan yang memang menjadi kunci dan Painan adalah tempat dari Talon. Beruntung Talon sudah di Painan duluan sehingga mereka 1 langkah di depan para tim-tim yang datang dari barat seperti yang dikatakan oleh Donovika tadi. Dan pertemuan terjadi kembali. Void yang saat ini disaksikan langsung oleh Kodanil di Malaysia, disaksikan langsung oleh Windy di Malaysia. Ternyata tumbang 2 pemain mereka. Zeta tidak berdaya, lapar, melemparkan granat menuju mantan timnya. Tapi tetap belum ada granat yang on point dari lapar. Tembakan selanjutnya ditunggu-tunggu. Inilah dia, lapar si manis yang dinantikan oleh para Biget Troopers karena di Liga performanya tidak maksimal. Oh my god, apalagi half HP bar yang hanya tersisa di tubuh lapar dan juga Satarlas kali ini yang sudah mulai melontarkan granatnya. Ada damage balasan menuju ke arah seorang Maxius, low HP. Harus healing terlebih dahulu. Sementara waktu di sisi yang lainnya sudah begitu banyak fight demi fight yang terjadi secara simultan. Begitu serunya karena stage yang ketiga ini gak bisa lagi dielakkan pertemuan-pertemuan seperti itu. Sementara waktu kita masih melihat adanya pergerakan dari seorang key atau seorang kunci di sini akan sedikit proning-proning, gasrak-gusruk sedikit saja. Kesunyian yang terasa di sekitar tubuh seorang Keymind sendiri. Tapi dari pemain-pemain dari tim BTR lebih memilih untuk tarik mundur terlebih dahulu dan juga mengamankan satu compound di bagian pinggiran zona kita. Vampire menjaga 1 gubuk saja.
berada di gubuk derita. Para punggawa dari Vampire sedang diberikan derita oleh Yuhai OP. Tembakan pertama sudah dilakukan dengan M4 berganti dengan UMP. Tetap saja hanya menggores satu peluru masuk menuju ke punggawa dari Vampire karena memang smoke cukup tebal didapatkan oleh Vampire, di pop up oleh para punggawa-punggawa Vampire. Yap, betul sekali. Dan Sam9 dengan 3 punggawanya masih bisa bertahan. Tapi Asa kelihatan dengan begitu jelas. Dan berhasil untuk diamankan oleh seorang Yoru. Tapi Yoru pun langsung saja dibalaskan knockdown-nya dari tangan Snape. Yang begitu jelas melihat menuju ke arah Yoru tadi. Tapi karena memang ada jarak antara mereka berdua. Sehingga kayaknya finishing tidak begitu ideal untuk dilakukan kedua belah pihak. Ya, kita juga kembali mantau dengan tertatih-tatih dua pemain sisa yang dimiliki Void masuk menuju Quarry. Berada di Quarry berarti sulit untuk naik kembali ke atas. Harus menjaga area atas dengan baik. Maxius dan juga Kimine. Circle akan menentukan menuju ke area mana. Lihat pola permainan dari Boom. Lihat area permainan dari Boom. Dan mereka mendapatkan zona entry-nya kosong. Sangat luas apa yang dikuasai oleh Boom. Bahkan Yami bisa bermain-main mengitari area circle. Lu bisa melihat ada 2 compound besar yang cukup besar ya di bagian daerah Boom Esports. Ini tinggal memilih mereka mau yang kanan apa ya, mau yang kanan atau mau yang atas. Di bagian-bagian Yami di tengah-tengah jalan atau di ujung utara sana. Tinggal memilih compound mana yang mungkin dipikir mereka akan lebih aman dan juga lebih akan advantage untuk bisa mendapatkan stage atau circle yang selanjutnya. Tapi dari tim Vampire Swaps berhasil untuk mendapatkan 1 nama dari pemain-pemain tim Talon. Dan dengan demikian hanya 3 pemain saja yang tersisa dari Talon. Inilah dia dari para pemain Vampire. Pola permainannya masih sama. Vampire selalu mencari compound. Tidak langsung tabrak tengah di zona-zona awal. Tapi setelah itu mereka akan cari area se-center mungkin. Secepat mungkin berada di center. Tapi Okta juga membuat lapar. Tersenter-center dia. Harus tumbang karena terkena sebuah DBS. Silau pastinya terkena DBS dari seorang Okta. Ada balasan selanjutnya. Okta pun mendapatkan lagi dan selesai sudah Bigetron. Pulang terlalu cepat di Sunhawk. Oh my god, tersenter-senter tuh silau ya berarti. Kalau diminta, itu dia diminta keterangan malah keterangan. Keterangan, betul. bener. Tapi di sini fight demi fight akan terus-terusan berlanjut karena ada 1 nama lagi dari tim Alter Ego yang langsung tumbang dan bahkan diamankan oleh Blue Zone karena damage-nya juga sudah mulai sakit. Bocil harus tereliminasi. Di sisi yang lainnya kita bisa melihat ada pertemuan antara Sam9 dan juga MRPX. 1 nama juga lagi diganggu oleh tim Sam9. Ini gua lihat-lihat ya, Sam9 mau ketemu Alter Ego, RRQ, MRPX tadi. Semuanya diladenin dan kali ini Alter Ego dengan 2 punggawanya Alpha berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi tambahan. Walaupun demikian Okta di sisi yang lainnya harus tereliminasi di tangan Talon. Alter Ego beranjak sudah berada di peringkat yang keempat dengan 4 elimination. Tapi keadaan mereka begitu sulit. Lagi-lagi Alpha yang menjadi last man standing. Snap tumbang. Talon 1 pemain mereka tumbang. Flash mendapatkan para punggawa-punggawa Talon dan mendapatkan Yuhai juga ternyata Alpha. Masih sempatkah dia untuk bergerak? Oh, nampaknya tidak sempat dan selesai di 5 poin untuk Alter Ego. Oh my god, ini adalah PR besar sih untuk 3 tim Indonesia, Void, BTR dan juga Alter Ego karena mereka masuk ke jajaran tim-tim yang pulang duluan di map pertama kita kali ini di Sunhawk. Match yang pertama, apalagi ini Sunhawk adalah salah satu map unggulan dari beberapa tim Indonesia sendiri. Tapi dari circle selanjutnya, phase kelima, Boom Esports. Lagi-lagi dan lagi, at least mereka masih bisa menguasai bagian pinggiran zona. Yuduk Lions juga di bagian selatan akan coba untuk diintilin sama pemain-pemain dari tim STX. Dan juga di sisi yang lainnya Flash, yang sebenarnya sedari tadi notabene mereka dapetin circle demi circle terus-terusan di gudang situ, nggak kemana-mana, tapi mereka pun juga harus lenyap nyawanya. Ponbit menjadi tumbal proyek, dia harus pulang untuk membuat Boom ketiban zona. Ini adalah hasil dari tumbal yang sudah diberikan oleh Boom di match yang pertama. Pygmy masih menjaga, Pygmy turun ke area Quarry, dijaga oleh Geek Fam di area atas. Sulit untuk Pygmy bisa menuju ke atas harusnya karena jalur mereka
akan ditembak. Ya inilah yang saya katakan tadi. Geekfam sudah menjaga satu pemain Pikmi tumbang, dua pemain Pikmi tumbang bahkan. Wah, apalagi posisinya dari seorang Snipes ini, lihat enak banget Snipes dari atas, Izane dari sebelah kirinya, sehingga semua pemain-pemain atau posisi dari tim Pikmi ini bisa dibongkar habis-habisan. Apalagi Vampire pun juga sudah mulai diawasi, diintai. Tony K pun terus-terusan ditembakin dan bahkan berhasil untuk di finish oleh seorang Aizen. Apalagi masih ada beberapa utility juga yang akan coba untuk dilontarkan oleh pemain-pemain dari Malaysia kita dari bagian compound atas sana. Drone kelihatan posisinya dan langsung tereliminasi di tangan seorang Snipes. Terlalu sulit posisi dari Pikmi, mereka butuh smoke tapi mereka tidak memilikinya. Itulah yang menjadi alasan kenapa mudah sekali Geekfam untuk melakukan tembakan menuju Pikmi. Yang mereka miliki bukanlah smoke tapi granat. Yang tadi sudah sempat dikokang oleh Jobrenki melemparkannya menuju Face Clan. Tapi apa daya ternyata belum berhasil. Lontaran granat pertama yang dimiliki oleh Jobrenki itu juga menjadi yang terakhir karena nampaknya sudah tidak memiliki granat lagi. Ya ini, wah udah tertatih-tatih banget sih langkah dari seorang Jobrenki. Mau bagaimana dia sebagai the last man standing kayaknya bakalan menurunkan tempo permainan 99% sih gua rasa. Karena memang untuk sebagai the last man standing yang diprioritaskan of course yang utama adalah memperbaiki placement point mereka. Lebih lama lagi untuk pulang ke arah lobby atau tereliminasi sehingga +1 lagi dari segi placement poinnya. Tapi PR-nya balik lagi masih akan coba untuk diintai oleh pemain-pemain dari Geekfam yang bisa kalian lihat dari arah medium map-nya. Ya, kita memantau untuk pertama kalinya Boom tidak mendapatkan area zona atau setidaknya tidak diuntungkan dari zona. Kali ini zona justru membelot menuju ke Vampire yang sudah mengumpulkan 7 elimination diam-diam. Vampire sudah dengan 7 elimination ini mepet ke poin dari Boom. Hanya berjarak beberapa poin saja karena Vampire saat ini sudah 29 berarti Reizi bahkan tumbang. Boom menyisakan Frenzy. Sebagai last man standing, Frenzy merupakan IGL yang dimiliki oleh Boom didatangkan dari Kagendra. Gagal menuju PMSL bersama Kagendra tapi berhasil ke Grand Final PMSL bersama dengan Boom Esports. Luar biasa ya, memang perjalanan-perjalanan dari masing-masing pemain-pemain di sini. Ada beberapa di antaranya yang veteran banget atau senior banget. Ada beberapa di antaranya yang rookie yang tiba-tiba saja bermain cukup gemilang di PMSL ini. Tapi Soas akan coba untuk engage menuju ke arah seorang Frenzy. Boom Esports salah satu pemainnya the last man standing maksud gua. Sedang bertahan sekuat tenaga. Tapi Soas pun juga digangguin dengan beberapa tembakannya yang dilakukan oleh pemain-pemain lawannya di bagian belakang. Tapi untuk Soas sekarang masih bisa selamat, tapi ternyata granat dari seorang Frenzy lah yang langsung memakan seorang Soas dalam keadaan knockdown dan kayaknya di-steal oleh pemain-pemain dari Yudo Alliance. Yudo Alliance punya compound, itulah alasan kenapa mereka bisa melakukan tembakan dengan leluasa. Yudo Alliance bersama dengan Vampire akan fight terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang nantinya akan mendapatkan compound tersebut. Dan itu adalah compound terakhir yang berada di area circle. Yudo memiliki kemungkinan WWCD yang begitu tinggi dengan posisi mereka sekarang. Ya, apalagi dengan 3 pemain mereka yang masih prima banget. Udah mulai mapping out posisi-posisi dari lawan-lawannya ada di sebelah mana. Tapi Frenzy, oh my god. Dan dia pun terkena culik oleh seorang adik lu. Yudo Alliance menjadi villain yang benar-benar jahat di game pertama kita kali ini. Sementara waktu dari Stone akan coba untuk melihat the other Thailand Velo dari pemain-pemain dari tim Faceland di ujung sana. Tapi Swiss pun juga ditumbangkan karena masih ada pemain-pemain dari tim Pikmi tadi gua lihat yang mengganggu fight antara Vampire dan juga Face Clan. Dengan demikian Vampire harus nge-revive Swaps terlebih dahulu untuk bisa masuk ke stage selanjutnya. Sangat disayangkan granat yang sangat matang dari Nuzi harus mantul sehingga tidak menuju compound dari pemain Yudo Alliance. Kalau granat yang dilemparkan Nuzi menuju ke area Yudo, setidaknya dia tidak perlu menghindari granat dan waktu yang dia miliki lebih banyak untuk bergerak menuju ke area atas karena memang terjebak di arah Quarry tadi para punggawa Vampire. Kita akan melihat inilah dia fight antara STX bersama dengan Yudo Alliance. Tapi lagi-lagi Yudo Alliance terlalu OP posisi mereka. Tinggal menunggu tamu-tamu yang datang diberikan sebuah jamuan yaitu peluru dan juga granat. Ya, ini dia granat selanjutnya juga langsung dijamu aja menuju ke arah pemain dari tim STX terakhir. Atau the last man standing dari GK. Lagi kita mendengar sorak-sorai yang begitu
begitu seru yang terjadi di venue kita di sana karena STX harus tereliminasi dan Yudu Alliance masih bisa bertahan, akan coba untuk mencari 2 pemain yang tersisa dari tim Vampire. Yudu Alliance memiliki segalanya untuk mendapatkan WWCD. Satu hal yang bisa membuat mereka gagal WWCD adalah mistake kecil yang mampu dimanfaatkan oleh punggawa Vampire. Karena kalau kita lihat dari skenarionya, harusnya ini adalah WWCD untuk Yudu Alliance. Karena kita lihat bersama Vampire pun sudah tumbuh menyisakan yang terakhir. Dan itu dia, winner chicken dinner pembuka di Grand Final didapatkan oleh tuan rumah Yudu Alliance. Wah, benar-benar menyalakan semangat supporter dari tuan rumah Yudu Alliance. Well deserved untuk mendapatkan winner chicken dinner di game pembuka Grand Final PUBG Mobile Super League Southeast Asia Spring ini. Dan kita bisa melihat ya memang di game yang pertama ini begitu banyak challenge yang harus dihadapi dengan pemain-pemain, apalagi pemain tim yang masuk ke dalam circle keempat, kelima tadi dari bagian barat harus melewati bagian-bagian lower groundnya atau lower elevasi dari quarry itu sendiri. Dan itu adalah kalau misalnya lu jatuh di sana atau lu memutuskan untuk lewat bawah situ, itu lu udah harus siap meninggoy cuy. Ya seperti halnya Pikmi yang tadi kita lihat bersama terjebak oleh Geek Fam, itu juga yang dialami oleh Vampire. Walaupun Vampire diuntungkan karena Yudu lebih fokus pada orang-orang yang berada di bukit seberang. Ada Boom tadi, lalu ada STX yang difokuskan oleh Yudu Alliance terlebih dahulu. Akhirnya Vampire juga termakan oleh Yudu. Tapi satu hal yang membuat saya sangat penasaran setelah melihat kegembiraan dari Yudu Alliance, pometnya Repo Boy atau pometnya Olio, itu mereknya apa? Karena tidak bergeser sama sekali rambutnya. Lu pengen? Pengen gua. Ya udah besok kan kesana kan? Lu besok berangkat kan? Ya. Nah, Nanti lu saya samperin tanya Olio ya. Terus habis itu minta sponsor deh. Lumayan cuy, sponsor pomade kan. Tapi anyway, congratulations untuk Yudu Alliance sekali lagi. Adik lu berhasil untuk menjadi salah satu pemain kuncian juga dengan 40% tim contributionnya 1000-an damage dengan 7 eliminasi point yang sudah disumbangsihkan oleh seorang Adik Luk menuju ke arah Yudu Alliance. Dan Adik Luk ini juga menjadi salah satu pemain yang cukup disegani juga ya di Malaysia sana. Beberapa kali juga dilakukan interviewnya dengan seorang Adik Luk dan jawaban-jawaban dari Adik Luk ini adalah tipikal jawaban-jawaban pemain-pemain yang udah veteran, yang udah mulai dewasa barengan dengan scene PUBG Mobile yang udah tumbuh dewasa juga. Adik Luk awal kedatangan dia ke scene